Are you listening? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Saya Dinda Akila Najmah. Saya Ahmad Adriansyah. Perkenalkan, nama saya Ervina Julistia. Di sini kami akan membahas tentang berita sebagai produk jurnalistik. Pada video pembahasan kali ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tugas mata kuliah dasar-dasar jurnalistik. Definisi jurnalistik menurut para ahli. Yang pertama ini ada menurut Adi Negoro. Jurnalistik merupakan kepandaian mengarang yang pokoknya memberikan perkabaran pada masyarakat dengan selekas-lekasnya agar tersiar seluas-luasnya. Kemudian yang kedua ada menurut Astrid S. Susanto, menyebutkan bahwa jurnalistik adalah kegiatan pencatatan atau pelaporan serta penyebaran mengenai kejadian yang terjadi sehari-hari. Selanjutnya yang ketiga ada menurut Anang Mujanae, menyebutkan bahwa jurnalistik merupakan teknik pengelola berita mulai dari mendapatkan bahan sampai kepada penyebarluasannya kepada masyarakat. Lalu hasil yang dimunculkan dari kegiatan jurnalistik adalah tersebarnya berita atau artikel yang mengandung informasi bagi halayak kepada masyarakat. Berita sebagai produk jurnalistik. Berita merupakan kata yang berasal dari bahasa Sanskerta yaitu vrit, ada atau terjadi, atau vrita, kejadian atau peristiwa. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pun menyebutkan bahwa berita merupakan laporan tercepat mengenai kejadian atau peristiwa yang sedang hangat. Sedangkan menurut Kusumaningrat pada tahun 2005, berita merupakan sesuatu atau seseorang yang dipandang oleh media merupakan subjek yang layak untuk diberitakan, dan biasanya subjek tersebut merupakan seseorang atau sesuatu yang sedang menjadi sorotan atau perhatian masyarakat umum. Oleh karena itu, media akan menyajikan dalam berita yang menjadi topik utama dalam masyarakat. Pada awalnya, jurnalistik diartikan sebagai catatan harian, khususnya pada zaman Julius Caesar. Akan tetapi kemudian berkembang pesat, di mana pada tahun 1960-an muncul jurnalistik baru, yakni bagaimana menyampaikan pesan atau berita menuruti gaya prosa. Pada tahun 1970-an, muncul juga apa yang disebut dengan jurnalistik presisi. Jurnalistik ini lebih kepada menyusun pesan atau berita yang diolah selayaknya laporan, menggunakan metode riset ilmu sosial. Setelah komputer dan internet makin memasyarakat, kemudian muncul apa yang disebut sebagai cyber jurnalistik. Jurnalistik yang menggunakan jaringan internet dalam penyusunan dan penyebarluasan berita atau pesan. Selanjutnya ada 3 pengertian jurnalistik. Yang pertama, jurnalistik adalah sebagai bentuk kegiatan yang dilakukan dan sarana yang digunakan dalam mencari, memproses, dan menyusun berita serta ulasan mengenai berita hingga mencapai publik atau kelompok tertentu yang menaruh perhatian khusus pada hal tertentu. Kemudian yang kedua, jurnalistik adalah pengetahuan tentang penulisan, penafsiran, proses, dan penyebaran informasi umum, serta hiburan umum secara sistematik yang dapat dipercaya untuk diterbitkan. Kemudian yang ketiga, jurnalistik adalah pekerjaan tetap untuk menyampaikan berita, tafsiran, dan pendapat yang bertolak dari 4 hal yang meliputi jurnalistik. Yang pertama ini ada mencari dan mengumpulkan apa yang akan diberitakan kepada masyarakat pada umumnya. Maksudnya adalah kita harus dapat mencari berita-berita yang sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat luas atau berita-berita yang sedang viral di media sosial. Kemudian masuk ke nomor 2, yaitu mengolah atau memilih serta menyeleksi hasil pencarian atau pengumpulan dari berita-berita yang kita sudah kumpulkan. Maksudnya adalah kita harus dapat mengolah lagi berita-berita yang sudah kita kumpulkan, mulai dari opini, terus fakta, serta data-data yang ada, sehingga kita dapat menentukan mana berita yang layak untuk kita beritakan kepada masyarakat. Setelah itu masuklah kepada nomor yang ketiga,
yaitu menyusun hasil pengolahan dalam bentuk tertulis seperti berita maupun dalam bentuk gambar atau foto. Kemudian masuklah ke nomor yang 4, yaitu menyebarluaskannya berita atau tafsiran atau pendapat atau foto melalui surat kabar, majalah, radio maupun televisi ataupun media sosial. Selanjutnya ada 3 teknik peliputan berita. Yang pertama ini ada reportase. Reportase merupakan kegiatan jurnalistik berupa meliput secara langsung ke lapangan atau ke tempat peristiwa untuk mencari fakta-fakta maupun data-data yang ada di TKP. Selanjutnya ini yang kedua ada wawancara. Jadi hampir semua jenis peliputan berita memerlukan proses wawancara karena untuk mencari opini, fakta maupun data-data yang valid kepada narasumber. Setelah itu yang ketiga selanjutnya ada riset perpustakaan. Di teknik ini peliputan atau pengumpulan data dengan mencari clipping koran, makalah-makalah di media sosial maupun di media-media internet lainnya. Jadi tanpa menggunakan proses wawancara maupun ke TKP langsung. Susunan berita komposisi. Yang pertama adalah headline. Headline adalah kepala berita atau judul berita. Yang kedua ada deadline. Deadline adalah waktu dan nama tempat berita dibuat atau diperoleh. Yang ketiga ada lead. Lead adalah teras berita. Yang keempat news body yang merupakan tubuh atau isi berita. Bentuk-bentuk opini. Yang pertama ada tajuk rencana. Opini pendapat yang dianggap mewakili sikap sebuah institusi penerbitan atau media tentang persoalan aktual, fenomenal, atau kontroversial yang berkembang dan berpengaruh dalam lingkungan masyarakat. Yang kedua ada karikatur. Opini dalam bentuk gambar ini kerap digunakan majalah atau koran sebagai sarana kritik sosial. Contohnya saja karikatur yang kerap ada di sampul majalah Tempo maupun pada halaman tertentu Kompas. Karikatur ini sendiri merupakan bentuk kreatif perpaduan antara ilustrator dan jurnalis. Yang ketiga ada pojok, kutipan pernyataan narasumber atau peristiwa penting tertentu yang dianggap menarik dan kontroversial. Pojok ini kemudian dikomentari oleh redaksi dengan kalimat yang mengusik namun menggelitik. Sesuai dengan namanya, produk jurnalistik ini diletakkan di pojok halaman. Lalu yang keempat ada artikel. Artikel adalah sebuah karangan faktual yang dibuat dengan tujuan menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Artikel sendiri sangat bervariasi mulai dari yang berat lalu ringan, tergantung topik apa yang sedang dibahas oleh jurnalis. Lalu yang kelima ada kolom. Kolom itu opini singkat namun banyak menekankan aspek pengamatan dan pemaknaan pada suatu persoalan dalam masyarakat. Lalu yang keenam ada surat pembaca. Surat pembaca itu masyarakat pun dapat menulis opininya ke media yang kemudian dimuat dalam produk khusus yaitu surat pembaca. Biasanya opini ini berisi keluhan maupun komentar masyarakat terhadap suatu peristiwa tertentu. Lalu, kesimpulan dari berita sebagai produk jurnalistik, pengertian praktisnya berita adalah laporan atau informasi terkini tentang sebuah peristiwa. Ada peristiwa lalu dilaporkan, diinformasikan kepada publik melalui media massa atau media lainnya. Jadilah berita. Peristiwa sebesar dan sedahsyat apapun, jika tidak dilaporkan melalui media, itu bukan berita. Berita harus faktual, namun tidak semua fakta adalah berita. Berita dapat berupa opini, terutama opini dari orang terkemuka atau otoritas pada subjek tertentu. Berita terutama tentang orang, apa yang mereka katakan dan lakukan. Berita belum tentu merupakan laporan dari peristiwa terbaru. Berita penting bagi satu komunitas atau sekolah, mungkin tidak penting atau memiliki sedikit atau tidak ada nilai berita di komunitas atau sekolah lain. Berita hari ini seringkali bukan berita hari esok. Apa yang menjadi berita bagi satu orang mungkin bukan berita bagi orang lain. Sekian pembahasan tentang berita sebagai produk jurnalistik. Semoga materi apa yang disampaikan oleh kami dapat bermanfaat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.